Perkenalkan, nama saya Vanessa Lumanau, NIM 21303073, akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester tentang kesenjangan pembangunan dan pengaruhnya terhadap kemiskinan di Indonesia untuk memenuhi mata kuliah ekonomi pembangunan. Kesenjangan pendapatan merupakan salah satu dari 5 tujuan utama makroekonomi yang harus diatasi suatu negara. Kesenjangan pendapatan berhubungan dengan tingkat kemiskinan, maka untuk menghilangkan tingkat kemiskinan suatu negara perlu memperhatikan ketimpangan pendapatan. A. Ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal standar hidup tertentu. Dalam arti sempit, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, Chambers mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu konsep terpadu yang memiliki 5 dimensi. Yang pertama, kemiskinan; kedua, ketidakberdayaan; ketiga, kerentanan menghadapi situasi darurat; keempat, ketergantungan; dan terakhir, keterasingan. B. Standar kemiskinan. 1. Uni Eropa dan dunia. Uni Eropa umumnya mendefinisikan penduduk miskin sebagai mereka yang mempunyai pendapatan per kapita di bawah 50% dari media atau rata-rata pendapatan. 2. Tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk. Kemiskinan yang terdapat di Indonesia, terutama yang terpusat di Jawa, dapat disimpulkan bahwa pengurangan tingkat kemiskinan dapat dilakukan dengan peningkatan pendapatan dari tenaga kerja terdidik. 3. Penyebab kemiskinan menurut Bank Dunia. 1. Terbatas ketersediaan bahan kebutuhan dasar dan prasarana. 2. Kebijakan pembangunan yang kian perkataan dan bian sektor adanya perbedaan. 3. Kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung. 4. Adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan di antara sektor ekonomi tradisional versus ekonomi modern. 5. Pengelola sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan. 4. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tinggi yang terjadi di Indonesia ternyata tidak mampu mengurangi faktor penyebab kemiskinan. Pesatnya pertumbuhan ekonomi tersebut hanya bisa dinikmati oleh sebagian kecil orang Indonesia. Hal ini menimbulkan kemiskinan struktural di mana pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya bisa dinikmati oleh sebagian kecil orang kaya, sementara mayoritas masyarakat tetap miskin. C. Indikator dan ukuran ketimpangan serta kemiskinan. Indikator dan ukuran absolut. Kemiskinan absolut, masyarakat dengan pendapatan $1,90 per hari menggunakan harga 2011. Indikator kemiskinan menurut Bappenas: kurangnya pangan, sandang dan perumahan yang layak, terbatas kepemilikan tanah dan alat-alat produktif, kurangnya kemampuan membaca dan menulis serta jaminan dan kesejahteraan hidup, kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi, ketidakberdayaan atau daya tawar yang rendah. Sekian presentasi dari saya, diucapkan terima kasih.